Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Firendra, Prodi Ekonomi Syariah 4E dengan NIM 1904010267. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas akhir aspek hukum ekonomi, saya mengambil substansi yang berjudul perlindungan konsumen. Langsung saja, perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Adapun hak-hak konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, kemudian pada Pasal 21 Ayat 1, kemudian pasal 27 dan pasal 33 yang dapat kita ketahui sebagai berikut. 1. Hak dalam memilih barang. 2. Hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. 3. Hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai. 4. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Dan yang kelima, hak pelayanan tanpa tidak didiskriminasi. Kemudian lanjut kepada pembahasan berikutnya. Mengapa konsumen butuh perlindungan? Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dalam artian harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Adapun asas perlindungan konsumen, yang pertama, asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Kedua, asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Yang ketiga, asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para konsumen dan produsen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan adalah sebuah jaminan hukum bahwa konsumen dapat memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau yang dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Adapun yang kelima, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini adalah sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kemudian lanjut kepada pembahasan berikutnya, penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.
perlindungan konsumen juga sangat penting dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapatkan kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Adapun tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila dalam pemaparan materi saya terdapat banyak kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi